makhraj al-halqi, ya. Halqun artinya tenggorokan, ya. Makhraj al-halqi berarti artinya huruf yang keluar dari bagian tenggorokan. Yang pertama rongga tenggorokan, rongga mulut terbuka. Yang kedua al-halqi, huruf yang keluar dari tenggorokan. Yang ketiga makhraj al-lisan. Al-lisan itu huruf yang keluar dari lidah. Oke, ketiga. Yang keempat huruf yang keluarnya dari dua bibir, yaitu syafataini. Yang keempat huruf yang keluar dari al-khayshum, rongga hidung. Nah, ini 5 tempatnya. Oke ya. Silakan diresum, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat kita semuanya agar tidak lupa nanti, oh ternyata huruf itu keluarnya dari 5 tempat ini. Oke, lalu materi yang kedua. Nah, sudah ya, cukup. Jadi 5 poin ini aja dulu yang diingat ya. Untuk pembahasan secara khusus nanti kita bahas di pembahasan ayat. Kenapa? Karena akan kita bahas detail ketika pembahasan ayatnya. Oke ya. Sampai di sini bisa difahami ya, seperti itu. Nah, lalu yang kedua kita akan pelajari sifat ya, sifatul huruf. Nah, nanti apa bedanya kita bahas juga nih ya, biar mudah kita memahami perbedaan antara makhraj sama sifat. Oke. Nah, apa itu sifat ya? Sifatul huruf. Sifat itu nanti ya, itu sebagai karakter. Jadi huruf-huruf hijaiyah. Nah, ini yang misalkan kita huruf waw. Nanti dia punya karakter nih. Bagaimana cara mengucapkannya? Nah, ini ada semuanya. Jadi setiap huruf hijaiyah nih yang tertulis, huruf waw, nun, ha, ro, alif, huruf hamzah, zal, jim, lam, ha. Nah, ini semua dia memiliki karakter. Nah, artinya apa? Dia memiliki cara mengeluarkan hurufnya itu ada poin-poinnya. Nah, begitu. Jadi kalau makhraj tadi apa? Makhraj tadi artinya tempat keluar huruf. Kalau sifat ini cara mengeluarkan huruf. Nah, itu. Jadi mudah kan ya memahaminya ya. Makhraj itu apa? Makhraj itu tempat keluar huruf, sifat itu cara mengeluarkan huruf. Oke, berarti poinnya apa di situ? Tempat sama cara ya. Tempat sama cara. Nah, tempat keluar huruf, cara mengeluarkan huruf. Ini aja nih kata kuncinya, tempat sama cara. Tempat keluar huruf, kalau sifat itu cara mengeluarkan huruf. Nah, contohnya gimana Ustadz? Nah, pasti begitu ya pertanyaannya ya. Nah, kan kalau cuma hanya teori, wah makhraj itu tempat keluar huruf, sifat itu cara mengeluarkan huruf. Contohnya bagaimana? Nah, kita langsung contohkan. Contoh misal, ini saya selalu kasih contohnya huruf ini ya, huruf sin, contoh sin ya. Coba sin ya sama sod. Nah, nih. Kalau teman-teman lihat dah dua huruf ini enggak, coba perhatikan nih, perhatikan dua huruf ini. Nah, yang di papan tulis coba. Huruf sin sama sod ya, kalau kita lihat dari segi makhraj ya. Makhraj tadi apa? Makhraj itu tempat keluar huruf ya. Nah, dua huruf ini tempat keluar hurufnya sama. Dari mana? Ujung lidah sejajar dengan gigi seri bawah. Nah, sa, so, sa, so. Ya, tempat keluarnya sama. Oke ya. Nah, tapi ya, sifat kedua huruf ini yang berbeda. Tadi apa sifat? Sifat apa? Sifat itu artinya cara mengeluarkan hurufnya. Cara mengeluarkan huruf sin ini tipis. Tuh, beda ya. Huruf shad itu tebal. Tuh, beda jauh ya. Tebal tipis. Nah, kalau huruf tebal itu cara menyebutkan hurufnya apa? Dengan mengangkat pangkal lidah. Tuh. Kalau ini lidah kita sejajar rata, ini diangkat pangkal lidahnya. Nah, diangkat. Oke ya, diangkat. Nah, kalau sin dia enggak, terhampar saja lidahnya. Sa. Nah, coba lihat lidah saya. Sa, sa. Tapi kalau mengucapkan huruf shad, karena dia cara mengucapkannya dia tebal, berarti so, sa, so, sa, so. Nah, begitu. Oke ya. Bisa dipahami ya perbedaannya? Coba sekali lagi, apa tadi? Makhraj itu apa? Makhraj itu tempat keluar huruf, sifat itu cara mengeluarkan huruf. Nah, contohnya ini, sin, shad, tempat keluar hurufnya sama-sama dari ujung lidah sejajar dengan gigi seri bawah ya. Kalau cara sifatnya atau karakternya, dia cara mengeluarkannya berbeda. Kalau sin itu harus tipis, kalau shad itu tebal.
Nah, begitu ya. Itu contohnya. Oke, sampai di sini bisa difahami ya, insyaallah ya. Nah, oke, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin terkait makhraj dan sifat, perbedaan kedua maksud makhraj dan sifat sudah paham ya. Nah, jadi perbedaannya itu yang perlu diingat. Sekali lagi saya ulangi sebelum kita lanjut, makhraj itu tempat keluar huruf, sifat itu cara mengeluarkan huruf. Oke, sampai di sini paham? Coba tulis paham ya. Teman-teman yang sekiranya masih bingung, nggak apa-apa, bilang tulis aja belum, nanti saya ulangi lagi sekali lagi ya. Coba yang sudah paham silahkan tulis paham. Cara bacanya sekali lagi, apa ini yang cara baca yang mana? Huruf sin sama shad ya. Kalau cara bacanya, kalau sin itu tipis ya, sa sa, tapi kalau shad diangkat pangkal lidahnya, so sa so sa so. Nah, makanya biasanya nih saya kasih contoh, ihdina ya, ihdinas nah, ihdina gini ya tulisannya ya, ihdinas sirata. Nah, ihdinas. Nah, ini ya, coba huruf shadnya di sini. Nah, ini nih contoh real ya. Ini contoh real biasanya yang sering terjadi ketika kita mengucapkan huruf shad di sini ya, sering tertukar ya, sering tertukar dengan huruf sin. Kenapa? Karena tadi kita kurang menyempurnakan cara mengeluarkan hurufnya ya. Jadi kita kurang tidak mendebalkan hurufnya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya huruf shadnya tertukar dengan huruf sin. Contoh, nih saya bacakan. Coba ini benar apa salah nih yang saya baca? Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi, coba teman-teman tulis komentar, ini bacanya benar atau salah? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, coba disimaknya. Ini benar apa salah bacaannya yang saya baca? Nah, oke, ini ada yang jawab sudah ya. Salah. Siapa ini yang jawab? Nayira salah, Zara salah, Kambaria Maria, Sri, Bunda Ara salah. Nah, ya, lebih kurang seperti itu. Kenapa? Karena kita kurang mendebalkan huruf shadnya. Padahal tadi kita sudah bahas sifat huruf shad, dia punya sifat isti'la. Nah, ditambah lagi nanti kalau kita kaji satu persatu sifatnya si huruf shad, dia nanti ditambah lagi punya sifat apa? Al-itbaq. Nah, al-itbaq ini ketebalannya daripada istilah ini lebih kuat lagi. Nah, begitu ya. Makanya dia dibacanya tebal. Bagaimana bacanya? Seperti ini, coba disimak. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, jangan si. Nah, itu tidak diangkat, tapi kalau diangkat pangkal lidahnya bunyinya sirata, ihdinas siratal mustaqim. Nah, lebih kurang seperti itu. Oke ya. Nah, itulah tadi perbedaan ya. Makanya kita harus perlu tadi poin-poin makhrajnya kita harus tahu dari mana keluarnya, terus apa saja sifat-sifatnya kita harus pahami satu per satu. Oke. Sampai di sini ya, bisa difahami ya. Ayo teman-teman, nih masih 4K ini. Ayo digenapkan dulu sampai 6 ya teman-teman semuanya, sambil menyimak sambil tap layar ya. Semakin banyak kita memberikan love tap layar, insyaallah ini bisa menjadi wasilah amal soleh. Kenapa? Semakin banyak yang men-like ya video live kita, berarti TikTok itu akan membaca, oh ternyata live kita di sini ini interaktif, oh ternyata aktif, sehingga apa, video live kita ini akan terus disebarluaskan dan semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita. Nah begitu ya, jadi tidak ada tidak ada niat yang lain ya, intinya kita memberikan love tap layar itu ya agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita. Ustadz, bantu cara pengucapan kasroh, tafkhim, nisbi, dan huruf ain. Ya, itu dia. Nanti kita bahas ya. Jadi ya boleh kita bahas gini ya. Jadi ada nanti disebut dengan tafkhim nisbi ya, dinisbatkan. Jadi nanti ini turunannya gini teman-teman.
perlu diperhatikan ya. Jadi kalau nanti kita bahas sifat itu, nanti dia ada sifat isti'la ya. Isti'la. Ada sifat itbaq ya. Itbaq. Oke. Nah, ini kita perlu dulu. Kita harus tahu dulu nih maksud dari dua sifat ini ya. Pertama, saya tuliskan dulu hurufnya ya. Hurufnya. Fahathahu sini ya. Wah, nggak cukup. Saya tulis di bawahnya ya. Oke, udah jelas ya. Nih. Oh, kok fahathahu syakhsun sakat. Ini huruf hamas. Pantas kok ada yang aneh ya. Oke, khusso. Jadi kalau misalkan kita langsung bahas apa itu tafkhim nisbi dan sebagainya, mungkin nggak semuanya kita di sini paham ya maksud itu. Maka kita turunkan dulu ya. Kenapa kok nanti ada istilah tafkhim nisbi? Nah, cara menebalkan hurufnya bagaimana? Ini kita turunkan dulu ya. Kita bahas dulu. Biar jelas ya, biar jelas maksudnya apa. Ya, teman-teman bisa terus sambil tap layar ya. Yang belum share silahkan share nih. Tanda panahnya di bawah silahkan di-share. Yang belum follow nih, akun saya ada tanda plusnya di atas, silahkan diklik dulu tanda plusnya agar teman-teman dapat notifnya ya. Nah, ini kalau itbaq shad dad to sama zo. Nah, oke. Nah, ini coba dulu ya. Nah, ini kita bahas dulu. Pertama, ya isti'la. Nah, isti'la ini ya cara membaca hurufnya adalah dengan lidah pangkal lidah naik ke langit-langit ya. Ini saya kasih kata kuncinya. Sini naik. Ini naik. Oke. Nah, yang kedua, ini kata kuncinya naik ya. Lalu al-itbaq. Nah, ini juga huruf tebal ya. Huruf isti'la ini kan ada huruf tebal ya. Huruf tebal itu sudah clear ya. Jadi dia ada 7. Khussadogtin kil. Kho 1, sod 2, dot 3, ghain 4, to 5, qaf 6, dha 7. Oke ya, clear ya. Fix berarti huruf tebal itu ada 7. Nah, lalu di bawahnya nanti ada sifat lagi namanya al-itbaq. Nah, al-itbaq ini juga adalah huruf-huruf tebal, tapi dia cuma ada 4 huruf. Semua diambil dari huruf isti'la. Berarti apa? Ada yang tereliminasi ya, huruf kho. Terus apa lagi? Ghain. Terus qaf. Nah, ya. Ada yang tereliminasi. Ya, 3 huruf nih. Tuh. Nah, sekarang kita ini dulu apa maksud dari itbaq itu apa dulu ya? Kalau isti'la tadi cara membacanya lidah pangkal lidah naik ke langit-langit. Kalau si al-itbaq ini pangkal lidahnya melekat ke langit-langit. Nah, bedanya di sini lekat. Lekat. Tuh ya, melekat. Artinya 4 huruf ini berarti cara membacanya kadar tebalnya kuat. Ya, kadar tebalnya kuat. Mau itu nanti dia berharakat fathah, mau dia berharakat kasroh, mau dia berharakat dhammah, berarti kadar tebal 4 huruf ini wajib dibaca kuat ya. Oke. Nah, tadi ada istilah ya, tafkhim nisbi, dinisbatkan. Nah, inilah nih nanti yang tereliminasi dari ya 3 huruf ini nanti dia masuknya tafkhim nisbi ya. Kenapa disebut dengan tafkhim nisbi? Dia dinisbatkan. Jadi kadar tebal 3 huruf ini tetap ada ya, tetapi dia berkurang. Nah, contoh jadi ketiga huruf ini ketika dia berharokat kasroh maka kadar tebalnya dia berkurang. Kenapa? Karena yaitu tadi dia berharokat kasroh. Nah, makanya dia nggak termasuk daripada sifat al-itbaq. Nah, itu ya. Contohnya cara membacanya bagaimana? Ya tetap ditebalkan. Contoh huruf kho ya. Kalau huruf kho ketika kasroh dia tidak dibaca khui, tetapi khi, kho, khi, qo, qi. Nah, bukan qui,
qwi. Nah, tapi kalau empat huruf ini mau dia fathah, kasrah, dhammah tetap tebal. So, si, su, bo, dhi, du, to, ti, tu, vo, ri, ru. Nah, itu dia. Oke ya. Sampai di sini insyaallah mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi itu perbedaannya, kalau isti'la itu pangkal lidahnya naik ya, naik ke langit-langit. Kalau itbaq itu pangkal lidahnya melekat ke langit-langit. Itu yang membedakannya. Oke, sampai di sini paham ya? Saya hapus dulu. Ya, ada yang mau screenshot? Ada yang mau screenshot? Coba screenshot boleh deh. Saya kasih waktu. Nih. Huruf tebal ada 7, khusadagtin kill. Isti'la. Al-itbaq ada 4, sad, ta, za. Silakan di screenshot 1 2 3. 1 2 3, 1 2 3. Udah ya. Tidak saya ulang lagi ya. Tidak saya ulang dan tidak saya tulis lagi. Silakan teman-teman screenshot dulu ya. Nanti misalkan nih, dari setiap pembelajaran kita live di TikTok, nah teman-teman nanti mau share ke media sosial yang lain, Facebook, Instagram, jangan lupa tag nama saya ya. Insyaallah semua media sosial saya sama, namanya Wahyu Mas Nur ya, di TikTok mau di Instagram, YouTube, boleh. Apalagi nanti misalkan kalau teman-teman mau akses semua video pembelajaran live yang sudah pernah kita laksanakan setiap pagi, nah, teman-teman bisa tonton ulang di mana? Di YouTube. Kenapa? Karena video durasi panjang itu nggak bisa kita share di TikTok, bisanya hanya di YouTube durasi panjang. Maka kunjungi YouTube saya boleh, nanti klik aja namanya channelnya Wahyu Mas Nur, atau ke bio saya nanti klik link, nah nanti di situ ada, gitu ya. Naik dan lekat bagaimana? Ya itu tadi, kalau naik dia kan tidak sepenuhnya ya. Kalau melekat itu pasti ya naik itu kan nggak sepenuhnya lengket, tapi kalau lengket itu udah pasti lengket ke pangkal lidah. Ke langit-langit, berarti makanya dia harus ditebalkan. Lebih kuat kata tebalnya. Nah, begitu ya. Oke, dah ya, kita hapus. Oke, kita langsung masuk ya ke pembahasan materi. Oh iya, terakhir ya. Materi yang terakhir ini nanti yang akan kita bahas yaitu penyempurnaan harokat. Nah, ya, penyempurnaan harokat. Itmamul harokat. Oke, Masya Allah, ini Gustina MD, jazakumullah khairan ya, jazakumullah khairan mawarnya. Oke, baik. Nah, Khadijah, Masya Allah, ini ada juga ya, jazakumullah khair. Pokoknya teman-teman ya, Insya Allah semuanya yang sudah hadir, yang memberikan gift, yang sudah meluangkan waktunya ya, jazakumullah khairan. Semoga ini Allah semuanya yang membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Nah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi ya di situ kan jelas ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar. Ta'allama dulu, ta'allama ya ta'allamu, kan kalimatnya kan ta'allama ya ta'allamu itu artinya belajar. 'Allama yu'allimu, mengajarkan. Orang yang belajar dulu. Ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan. Nah, jadi insyaallah kita di sini mudah-mudahan disamaratakan derajatnya menjadi umat sebaik-baik umat di sisi Allah. Insyaallah ya. Nah, yang ketiga kita akan belajar penyempurnaan harokat. Penyempurnaan harokat itu ketika kita membaca Al-Quran nih, perhatikan di sini ada harokat fathah, kasroh, dhammah. Nah, ini fathah ya, ada yang kasroh. Sini kebetulan nggak ada yang dhammah ya. Nih sini dhammah. Nah itu perlu disempurnakan semua. Nah sempurnakan semua. Cara menyempurnakan bagaimana? Nah untuk huruf fathah sendiri, ya itu cara menyempurnakan dengan membuka mulut. Oke ya, saya geser dulu ya. Ya. Untuk menyempurnakan huruf-huruf yang berharakat fathah dengan membuka mulut ya. Fathah mutawassit, artinya huruf fathahnya itu tidak terlampau dibuka mulutnya dan tidak kurang bukaan mulut. Nah, contoh begini. Ya, jangan kita membaca vokal fathah ketika membaca Al-Qur'an itu dengan melebarkan bukaan mulut. Jangan a a'u jangan. Nah, ya. Mutawassit artinya pertengahan saja. Lalu sambil disenyumkan. Kenapa? Karena itu huruf-huruf tipis. A'u. Lalu yang kedua, jangan miring. Miring itu maksudnya bunyi vokal A-nya itu tidak terlampau terbuka. Jadi vokalnya menjadi berubah ke E. E'u, e'udzu, e'u. Nah, ini ya. Jadi perlu diperhatikan, vokal huruf A itu sedikit disenyumkan lalu dibuka mulutnya pertengahan. A
senyum ya. A, a'udzu, gitu. Oke. Itu kalau hurufnya fathah. Oke, lalu kedua, huruf yang berharokat kasroh. Yuk, teman-teman yang sudah gabung ya, ahlan wa sahlan. Ayo jangan lupa, yang belum share silahkan di-share sekarang ya. Yang belum share video live kita silahkan di-share sekarang ya. Semoga kita mendapatkan barokah kebermanfaatan yang banyak dari pembelajaran kita siang hari ini. Yang belum tombol plus silahkan diklik tombol plusnya sambil tap layar. Nah, lalu yang kedua kita akan bahas apa ya? Kita akan bahas huruf yang berharokat kasroh. Insyaallah ya. Jazakumullah khairan nih, siapa nih? Gustina MD, jazakumullah khairan. Nah, lalu yang kedua huruf yang berharokat kasroh. Nah, huruf yang berharokat kasroh juga perlu kita sempurnakan dengan menurunkan rahang vokalnya i. Nah, banyak nih yang masih membaca, coba ya contohnya di lafal basmalah itu kan ada huruf ba kasroh. Ini sering bacanya seperti ini, bismillah ya kan. Jadi vokalnya itu e, harusnya apa? Harusnya vokal huruf kasroh itu rahangnya turun, vokalnya i. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillah. Nah, itu dia. Ya, berarti caranya huruf yang berharakat kasroh turunkan rahangnya, vokalnya i. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah. Lalu yang terakhir huruf yang berharakat dhammah. Nah, nih mulut saya mencucu sempurna monyong. Jangan Nah, ini kurang sempurna ya. Zu, bu, tu, su. Nah, ini monyongnya sempurna. Itulah tadi cara menyempurnakan harakat-harakat ketika kita membaca Al-Qur'an. Oke. Sampai di sini bisa ya? Insyaallah ya, bisa difahami. Kini saya mau baca komentar dulu. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan tulis komentar ya. Huruf ro-nya Ustadz, kenapa huruf ro-nya? Ya, kenapa huruf ro-nya? Bagaimana ro? Nah, kalau huruf ro, kalau huruf ro ini tergantung nanti ya. Bagaimana kondisinya huruf ro? Nah, kalau misalkan huruf ro-nya ya, huruf ro-nya dia berharakat fathah, dhammah. Nah, ini wajib dibaca tafkhim. Contoh ruwaida. Nah, misalkan yang fathah apa? Aita. Caranya bagaimana? Ya sama dengan huruf-huruf isti'la tadi yang sudah kita bahas, pangkal lidahnya naik. Tapi kalau ditanya, nah pertanyaan saya, huruf ro apakah dia termasuk huruf tebal atau tipis? Nah, coba di komen ya. Ini pertanyaan saya ya. Apakah huruf ro itu termasuk huruf tebal atau tipis? Pertanyaannya seperti itu. Coba saya pengen tahu. Ini sudah ada yang jawab ya. Telah Madinah, ini tipis. Ibu Masaidah tebal. Ibu Emma tipis. Ada yang bilang tebal, tipis, tebal. Nah, ini ya. Nah, ini jamaah tiktokiyat. Insyaallah ya. Ini banyak versi ya. Ada yang bilang tebal, ada yang bilang tipis, tebal, tipis. Nah, insyaallah. Nah, ini jadi aslinya, sesungguhnya huruf ro itu dia adalah huruf tipis. Ya, huruf tebal itu cuma 7 tadi, nggak ada lagi. Jadi kalau ditanya apa saja huruf tebal, ya sudah clear. Hanya 7 saja. Ya, hanya 7. Apa? Khusodagtin kil. Nah, jadi hanya 7 itu aja. Berarti huruf ro dia tidak termasuk huruf tebal. Nah, makanya nanti sesuai kondisinya nih, si huruf ro-nya ada yang makanya nanti 3 kondisi huruf ro ya cara membacanya. Yang pertama, huruf ro itu bisa dibaca tebal, huruf ro itu bisa dibaca tipis, dan boleh nanti ada kondisinya bisa dibaca tebal dan boleh tipis. Nah, kapan pembahasannya? Tidak sekarang ya. Kalau sekarang panjang banget pembahasannya. Karena huruf ro yang dibaca tebal itu ada 6. Yang dibaca tipis ada 4. Terus yang boleh dibaca tebal tipis ada 2. Banyak ya. Nah, makanya nanti mungkin kita satu pertemuan lah kalau hanya untuk membahas huruf ro. Mungkin besok atau kapan nanti bisa kita bahas. Gitu ya. Oke. Alhamdulillah.
makhrajnya dari mana? Nah, huruf ra itu makhrajnya dia ujung lidah ya, ujung punggung lidah. Nah, gitu. Naiknya ke langit-langit. Ro. Makanya huruf ra dan lam nanti dia punya sifat al-inhiraf. Artinya apa? Suara yang membelok. Nah, dua huruf saja, lam sama ra. Kenapa? Karena ujung lidah kedua huruf ini dia naik ke langit-langit sehingga suara yang keluar ini dia terhalang. Coba al ya, al ujung lidahnya kan naik. Jadi suaranya terhalang, akhirnya suaranya keluar dari sisi kiri dan kanan lidah. Sama ro juga. R r r. Jadi akhirnya suaranya keluar dari sisi kiri dan kanan lidah. Ini nanti yang disebut dengan sifat al-inhiraf. Oke. Oke, kita lanjut dulu ya. Boleh ya, kita lanjut dulu. Sila. Oke. Lin Umar. Iya, oke. Yuk, teman-teman yang sudah bergabung nih ada 80 orang. Yuk, jangan sampai yang teman-teman yang sudah bergabung nih belum share ya, silahkan di share. Insyaallah diniatkan untuk beramal soleh, kita akan mendapatkan pahala jariah. Berarti semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita. Kita langsung masuk ke pembahasan ayatnya. Ini sudah jam 2 ya. Ini kita selesai menjelang asar ya. Sekarang waktu asar sudah semakin cepat. Nah, ya. Waktu asar kita sudah semakin cepat. Jadi kita ini ya, kita percepat aja mungkin pembahasannya biar nanti kita nggak telat. Gitu ya. Oke, baik. Nah, kita yang pertama, kita bahas huruf waw. Nih. Kalau dari segi makhraj, insyaallah ini ya Gustina MD, jazakumullah khairan. Nah, kalau kita lihat ya, huruf waw ya. Huruf waw ini dia keluar makhrajnya dari dua bibir, makhraj syafataini ya, syafatain. Nah, lalu cara membaca huruf waw. Nah, setiap memulai membaca huruf waw itu memulainya itu dengan membulatkan mulut. Ya, bulat ya. Membulatkan mulut. Wa, wi, wu. Au, au. Wasya, wasya, wannaha. Begitu ya. Jadi dibulatkan posisi mulut kita. Ya, lalu dia keluarnya makhrajnya dari syafata ini, dua bibir. Oke. Lalu masuk ke nun di sini ya. Nah, nun musyaddadah. Nah, untuk posisi ya, untuk kondisi gunnahnya si huruf nun musyaddadah ini nanti kadar gunnah pun di sini ada tingkatan ya. Ada gunnah apa? Ada gunnah akmal, ada gunnah kamilah. Jadi dia ada 4 itu. Nah, kalau nun di sini, nun tasdid, nun musyaddadah, mim musyaddadah ini masuknya ke gunnah akmal. Berarti apa namanya ya? Apa sih namanya? Tingkatan ya, tingkatan gunnah yang paling pertama. Nah, jadi ditahan. Bagaimana kadar tebalnya seberapa? Begitu ya. Pasti kan pertanyaannya seberapa lama kan menahan gunnah yang nun bertasdid ini. Nah, makanya nanti menahannya itu dia sebenarnya nggak ada patokan. Kenapa? Karena tergantung bacaan kita. Nah, tempo bacaan itu kan ada 3 ya. Tempo bacaan ada 3. Ada apa? Coba teman-teman yang masih ingat. Pertama, bacaan yang paling pelan itu disebut apa? Bacaan tahqiq. Ya, tahqiq. Itu bacaan paling pelan. Lalu yang kedua ada tadwir. Ya, tadwir. Tadwir itu yang bacaan sedang. Lalu yang ketiga ada yang paling cepat. Disebutnya dengan apa? Hadar. Hadar itu bacaan yang paling cepat. Nah, dari 3 kondisi bacaan ini maka nanti dia menyesuaikan gunnahnya. Misal, kalau kita bacaannya yang tahqiq, contoh wan nahari idza jallaha. Ini kan bacaan tahqiq, berarti gunnahnya pun harus mengikuti tempo bacaan. Nah, misalkan kalau kita bacaannya yang hadar misalkan cepat wan nahari idza. Jadi mengikuti tempo. Makanya di sini perlu ditahan sesuai tempo bacaan kita. Nah, begitu ya. Jangan sampai nanti tempo bacanya kita pelan tapi gunnahnya kurang tertahan. Nah, ini tidak boleh. Oke ya. Sampai di sini. Oke. Nah, lalu yang ketiga, ini kita masuk ke huruf H. Oke ya. Ini saya mau jelaskan huruf H dulu. Ini karena huruf H salah satu huruf yang nanti ada penyakitnya nih. Ada ya ada apa ya istilahnya? Kesalahan umum. Nah, ada beberapa kesalahan yang suka terjadi di sini ketika melafalkan huruf H.
Contoh misalkan di ayat yang lain ya, misalkan coba bismillah ini ya, kita bismillah coba ya nih. Nah, coba nih. Di sini ada kalimat bismillah ya. Bismillah. Nah, di sini huruf haknya, contoh nih. Huruf haknya di sini kan sama ya, ini hak besar ya. Nah, wan nahari. Nah, hak ini ya. Hak ini dia makhrajnya pertama. Makhraj huruf ha itu keluar dari bagian tenggorokan. Ya, tenggorokan itu bahasa Arabnya apa tadi? Halqi ya. Berarti aqsal halqi. Aqsal halqi. Berarti tenggorokan yang paling bawah pangkal. Keluarnya huruf ha dan hamzah. Oke, di situ ya. Nah, di sini ada beberapa kesalahannya apa? Huruf ha itu suka samar. Nah, nanti ada istilah disebut dengan khofa. Khofa itu artinya apa? Suara samar. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi harus dijelaskan. Contoh, Bismillahirro, hirro, hirro. Jangan kita membacanya Bismillahirrohma. Coba, jelas enggak bunyi huruf haknya kalau seperti itu? Bismillahirrohmanirroh. Nah, kan tidak jelas. Maka bunyi vokal huruf ha tidak boleh samar, harus jelas. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Ah, ih, Nah, jadi keluarnya dari bagian tenggorokan bawah. Nah, lalu yang kedua, ini penyakit yang pertama ya, suka samar bunyinya. Lalu yang kedua, ada kesalahan yang umum yang lain yang suka terjadi apa? Yaitu terlalu berat ya. Mengambil suara huruf h-nya itu terlampau berat ya. Keluarnya justru bukan lagi dari tenggorokan bagian bawah tetapi dari dada. Nah, sekarang kembali lagi ke 5 poin tempat keluar huruf. Ada tidak huruf yang keluarnya dari dada? Coba terus komentar ya. Dari 5 poin ya, 5 poin, 5 tempat keluar huruf hijaiyah ya. Ada makhraj al-jawf, al-halaq, al-lisan, al-syafatain, lalu al-khayshum. Ada tidak huruf makhraj yang keluar dari dada? Nah, ada tidak ya? Nah, tidak ya. Tidak ada, maka nggak boleh nanti bunyi huruf ha ihdina wan nahari hari. Jangan. Nah, cukup dari tenggorokan saja ya. Ha, hi, hu, aha. Ini tenggorokan bawah. Aha, mengalir dari tenggorokan nih. Aha, ihi, uhu, ihdina, wan nahari, hari. Yang penting suaranya satu, dia tidak samar. Jangan wan nahari, wan nari, nari. Nggak ada suara haknya, itu tidak jelas ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan terlalu berat ngambilnya di dada. Oke ya. Itu saja biasanya kesalahan-kesalahan umum yang terjadi ketika kita mengucapkan huruf H. Oke. Kalau belum bisa gimana Ustadz? Nah, itu tadi siasatnya, kita latihan terus saja ya. Makanya jangan sampai pertama nggak boleh dari dada ya. Latihan aliran nafasnya saya dialirkan. Kenapa? Karena huruf H ini nanti dia masuk ke karakter sifat hamas ya, mengeluarkan nafas. Ha, hi, hu, aha. Jadi mengeluarkan huruf H itu, aliran suaranya itu berhenti seiring berhentinya nafas. Ah, ih, uh, ihdina. Nah, begitu ya. Ini saya ada ya contoh. Saya punya murid ngaji online juga. Nah, ini beliau memang itu tadi ya, kesulitan mengucapkan huruf h. Tapi kalau sudah dilatih misalkan secara personal, hurufnya satu persatu kita baca, misalkan latihan huruf h ya. Ha, hi, hu, bah. Bisa. Terus h-nya juga ha, hi, hu, bah. Bisa. Tapi kalau sudah masuk ke bacaan ayat, nah itu biasanya balik lagi ihdina atau misalkan gini wan nahari. Sering seperti itu. Makanya sering harus banyak-banyak berarti, banyak tikror ya. Kenapa? Karena belajar tahsin ini hakikatnya sama ya, seperti kita mengasah kemampuan skill. Nah, kemampuan skill sama. Misal semakin banyak orang berlatih memanah, maka dia akan semakin handal tembakan panahannya. Sama.
semakin banyak kita latihan makhraj, latihan sifat, ya, baca Al-Qur'an dengan tahqiq, ya, dengan tartil, maka bacaan kita akan istiqomah fasih. Tapi nanti kalau misalkan bacaan kita sudah benar, ya, sudah bagus, tapi perlahan-lahan kita nggak praktekkan lagi bacaan yang sesuai standar bacaan, nah nanti dia akan kembali lagi ke bacaan kita yang semula. Maka perlu ditikror, ya, diistiqomahkan untuk mengulang bacaan. Nah, saran saya untuk awal pertama-tama ketika kita belajar tahsin itu usahakan pakai tempo bacaan yang tahqiq. Oke ya. Oke, benar ya. Tempo bacanya ada 3 ya. Ada tahqiq, ada apa lagi? Tadwir, ada hadr. Nah, tahqiq ini tempo level bacaan yang paling pelan. Maka usahakan pelan saja. Nah, lalu ada yang tadwir, ini yang sedang. Sedang itu biasanya yang digunakan para imam di masjid. Itu sedang bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ini bacaan tempo sedang. Tapi kalau pelan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Tuh, ada yang nanya. Terus yang bacaan MTQ itu bagaimana? Nah, orang yang bacaan MTQ itu ada juga standar bacaannya juga. Makanya juri-juri MTQ itu kan diambil juga dari orang yang hafil. Jadi tahu pasti ada pasti ada standar bacaannya juga dilihat, ya, dari segi makhraj, sifat. Makanya kalau kita membaca Al-Qur'an itu jangan sampai kita mengikuti nada, ya. Jangan sampai bacaan kita itu mengikuti nada, tapi nada yang mengikuti tajwidnya bacaan kita. Jangan sampai kita kalah dengan nada. Ya, makanya lebih baik kita ngaji nggak bernada, tapi bacaan tajwidnya, tahsinnya, makhraj, sifatnya benar. Nah, justru kalau kita bacaannya sudah sesuai makhraj, sudah sesuai sifat, maka bacaan yang kita baca pun orang mendengarnya nyaman walaupun tidak ada nada. Nah, ya, begitu. Coba teman-teman bedakan. Ya, bedakan saja bacaan, misalkan mohon maaf ya, di masjid mana misalkan dengar bacaannya, walaupun dia bacaannya nadanya kayak polos, ya, datar, tapi panjang pendeknya benar, makhrajnya pas, ya, makhraj sifatnya pas, dia tetap enak bacaannya, ya, karena dia benar bacaannya. Nah, begitu ya. Jadi untuk sekarang, ya, jangan kita pikirkan irama dulu, ya, yang penting bacaan kita benar dulu, makhrajnya benar, ya, sifatnya benar, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, gitu ya. Kenapa? Karena huruf-huruf itu perlu kita berikan hak-haknya. Setiap huruf itu karena memiliki haknya masing-masing. Hak itulah yang perlu kita berikan kepada setiap huruf yang kita baca, gitu ya. Dalilnya apa? Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim, man lam yusahhihil Qur'ana athim. Nah, jadi wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim. Hukum mempelajari ilmu tajwid itu hatmun lazim, wajib. Man lam yusahhihil Qur'ana athim. Barang siapa yang belum memperbaiki bacaan Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan dosa. Catatannya apa di situ? Yang belum memperbaiki bacaan. Tapi kalau kita sudah berusaha ikhtiar untuk memperbaiki bacaan, tapi bacaan kita belum benar, tidak apa-apa, jangan khawatir. Yang penting kita sudah ada usaha, ikhtiar, mau berusaha memperbaiki bacaan. Nah, pertanyaan sering sini, ketika di live itu sering jamaahnya nanya seperti ini. Lah, bagaimana Ustadz kalau bacaan surah Al-Fatihah saya belum benar? Nah, saya tanya dulu, Ibu, Bapak sudah belum belajar tahsin, tajwid? Sudah, alhamdulillah. Berarti Bapak sudah di jalan yang benar. Walaupun bacaan kita belum sempurna, tapi kita ada ikhtiar, usaha mau belajar, insya Allah tidak apa-apa. Tapi terus berusaha, terus belajar. Nah, begitu. Yang salah itu kalau kita belum belajar, nggak mau belajar. Nah, itu yang salah. Makanya teman-teman bersyukur ya, ada platform seperti ini, ya. Kita bisa belajar walaupun hanya melalui media online. Banyak sudah asatidzah kita yang melakukan live streaming menggunakan TikTok. Ini kesyukuran kita yang sangat besar. Kenapa? Karena media sosial yang besar seperti TikTok ini sudah banyak yang memanfaatkan menjadi ladang dakwah. Benar ya? Nah,
Pasti teman-teman sudah sering mengikuti live-live kajian tahsin, ngaji-ngaji tajwid ya gitu ya di TikTok. Ya, alhamdulillah, makanya kesyukuran besar untuk kita semuanya ya, terutama di zaman sekarang nih teknologinya canggih, belajar tahsin bisa melalui live seperti ini. Ini bersyukur kita. Nah, kalau zaman dulu ngaji harus pergi dulu, mungkin ada yang rumahnya jauh dari masjid, TPQ ya kan gitu, ada yang sekolah sore MDA, jadi begitu. Sekarang alhamdulillah fasilitas makin bagus, tinggal bagaimana kita manfaatkan media sosial gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan diberkahi semuanya. Oke, sampai mana tadi pembahasannya? Ini sudah jam setengah 3. Oke, sebentar lagi ya, ini kita lanjut dulu ya, karena waktunya sudah mau maghrib, sudah mau asar ya, karena waktu asar sekarang semakin cepat. Kita lanjut dulu. Nah, kita lanjut ke huruf ro ya. Huruf ro-nya di sini kita lihat dulu harokatnya ya. Harokatnya dia berharokat kasroh. Berarti ya. Berarti huruf ro-nya di sini dibaca tipis ya. Jadi kalau huruf ro nanti lihat harokatnya. Kalau huruf ro yang berharokat, nah dilihat harokatnya. Kalau dia fathah dhammah tebal, ruwaida, alam taro kaifa fa. Nah, itu ro-nya tafkhim karena fathah dhammah. Tapi kalau ini wan nahari jangan jangan wan nahari nah, tipis ya, karena dia huruf ro itu dia kasrah tipis ya. Nah, kalau kita lihat, nah ini banyak nih ya teman-teman. Ini saya ulas singkat saja ya. Nah, ini saya kasih singkat saja. Singkat saja, huruf ro ini adalah salah satu huruf yang paling banyak karakternya ya. Karakter sifatnya huruf ro ini yang paling banyak dari semua huruf hijaiyah. Dia sifatnya ada 7 ya. Kalau kita turunkan, pertama dia punya sifat jahar ya. Jahar tidak mengeluarkan nafas, ro, ri, ru. Dan kedua dia punya sifat tawassut ya, bainiyah, lin umar ya. Misalkan ro, dia punya aliran suara tapi dia tidak sempurna, tidak banyak, hanya sedikit saja. Maka dia disebut dengan sifat tawassut bainiyah. Lalu yang ketiga dia punya sifat istifal. Nah, itu tadi ya. Dia lidahnya turun. Nah, makanya dia huruf ro itu sebenarnya masuknya di kriteria huruf tipis. Ri, nah, huruf tipis karena dia memang lidahnya basicnya pangkal lidahnya turun. Nah, gitu, istifal. Lalu setelah istifal dia infitah ya, terhamparnya lidah. Lalu yang kelima dia punya sifat izlaq ya, melafalkan hurufnya dengan mudah ya. Ini bagi vokal-vokal orang-orang Arab ini, huruf ro ini mudah bagi mereka. Lalu yang keenam dia punya sifat takrir. Nah, takrir artinya apa? Ujung lidah bergetar. Ini spesialnya huruf ro ya. Dia tidak ada sifat yang huruf lain tidak punya sifat karakter ujung lidah bergetar. Ar-rahma wan nahari ri. Nah, jadi dia harus ada ujung lidahnya yang bergetar. Nah, itu sifat takrir. Lalu yang ke-7 dia punya sifat yang terakhir apa? Al-inhiraf. Ya, inhiraf artinya dia suaranya membelok. Ujung lidahnya naik ke langit-langit, akhirnya suaranya terhalang. Lalu karena dia suaranya terhalang keluar dari depan, makanya dia keluarnya dari sisi kiri dan kanan lidah, membelok. Nah, gitu. Oke ya, itu. Lalu wan nahari idza. Nah, ini tadi ya. Teorinya apa tadi? Kalau dia sudah berharakat kasroh ya, rahangnya turun sempurna. Wan wa ya, memulai hurufnya bulat. Wan nahari i. Nah, jangan enggak boleh. Wan nahari idza. Nah, i-nya kasroh ya, rahangnya turun. Lalu ada huruf zal. Nah, ini nih menariknya, di sini ada huruf juga zal. Ini kita bahas langsung ya. Sini ada kesalahan aduh, spidol saya udah habis semua ini teman-teman. Lupa saya beli ininya, isiannya. Oke deh, nggak apa-apa. Ini kita coba yang pakai tinta warna hitam. Nah, nih coba
Kalau kita perhatikan huruf zal, di sini ada huruf yang sering terjadi ya, kesalahan. Yang pertama, huruf zal sama huruf zai. Oke. Ya. Nah, coba perhatikan dari sini ya. Jangan nanti kita membacanya wan nahari iza za. Nah, tapi iza za zi zu baz baz azza idzi udzu ya. Nah, makhrajnya dari mana huruf zal ya? Huruf zal itu makhrajnya ujung lidah sedikit keluar menyentuh gigi seri atas. Nah, nih ujung lidahnya sedikit keluar, menyentuh gigi seri atas. Za, zi, zu, az, disentuhkan lembut ya. Az, iz, uz, azza, izi, udzu. Nah, lalu kalau zai, ini saya bahas juga zai ya. Kenapa? Karena memang dua huruf ini sering tertukar. Misalkan a'udzu. Nah, ini kan harusnya kan a'udzu. Nah, sama ini juga wan nahari iza. Nah, harusnya kan iza. Nah, begitu. Aduh, insyaallah. Kalau huruf zai, nah, kalau huruf zai di sini dia makhrajnya ujung lidah juga. Tetapi posisinya dia sejajar dengan gigi seri bawah. Nah, di sini dia ada cara. Ya, tadi caranya kan kita lihat dulu makhrajnya, lalu kita lihat sifatnya. Nah, karakter huruf zai ini dia punya sifat desis ya, sofir. Kalau zal tidak. Nah, makanya di sini ada desisannya di sini. Wattini wazzaitun. Nah, kalau ini tidak ada. Wan nahari iza jangan iza za. Nah, ini yang harus kita benarkan gitu ya. Oke, itu ya, jangan sampai tertukar. Jadi zalnya disempurnakan. Za zi zu azza izi udzu. Nah, oke ya. Paham ya, teman-teman? Oke, lalu huruf jim. Nah, ini juga ada kesalahan umum di sini, suka bocor ya. Nah, idza jalla ca. Ini tidak boleh nih. Ya, ini kesalahan umum huruf jim itu biasanya suka bocor. Ca, ci, cu. Nah, jadi mengucapkan huruf jim itu jangan bocor seperti huruf c. Ca, ca. Nah, jadi melafalkan hurufnya itu yang harus benar dulu. Ya, makhrajnya. Dari mana makhrajnya huruf jim? Wastul lisan wal wastu fajimushinu ya. Jadi huruf jim itu keluarnya dari tengah lidah. Makanya biasanya kalau yang suka bocor itu karena melafalkan hurufnya itu dari ujung lidah. Ca, ci, cu, aj. Nah, jangan aj tapi aj. Ja, ji, ju, aj. Wan nahari idza ja. Jangan ja. Ya. Makanya tadi makhrajnya dulu yang kita benarkan. Tempat keluar hurufnya dulu yang perlu kita perhatikan. Kita lihat, makanya 5 poin tadi harus diingat. Ada huruf-huruf dari tengah lidah, apa saja hurufnya. Nah, gitu ya. Nanti mungkin kita bahas ya secara detail. Nah, mungkin besok ya, mungkin insyaallah besok. Jadi besok, jadi teman-teman yang hadir nih yang 100 orang, nanti pantengin terus ya informasi terbaru untuk live pembelajaran kita. Jadi insyaallah besok, insyaallah mudah-mudahan kita tetap diberikan panjang umur. Nanti kita bahas ya makharijul huruf secara detail dari huruf alif sampai huruf ya. Dari huruf yang keluar dari al-jawf, al-lisan, al-halaq, asyafatain, al-khayshum kita bahas insyaallah besok. Ya. Maka teman-teman nanti bisa diinfokan ke teman-teman yang lain untuk mengikuti pembelajaran kita besok. Gitu ya. Oke, jim nggak boleh bocor. Masuk ke huruf lam. Nah, di sini lamnya ada tasdid ya. Nah, ini tasdid ini harus ditekan sedikit suaranya. Jangan sampai kita membacanya wan nahari idza jalaha. Enggak boleh. Ya, ditekan sedikit suaranya. Jalla. Nah, kenapa harus seperti itu? Kenapa? Karena huruf yang bertasdid di sini hakikatnya ada 2 huruf, lam yang sukun sama lam yang berharokat. Nah, maka ditahan dulu di sini. Karena huruf lam itu nanti dia punya apa?
karakter yang disebut dengan tawassut bainiyah. Jal jal jalla tahan dulu. Jallaha. Gitu ya. Karena dia nanti punya karakter yang namanya tawassut bainiyah, ya, bainiyah. Lalu di akhir dia ada huruf H. H tadi kesalahannya sama seperti H yang pertama. Pertama dia nggak boleh samar, harus jelas ya, jangan khofa ya. H, jangan jalla. Coba ya, ini saya bacakan nih. Kira-kira huruf H-nya jelas atau enggak nih yang saya baca? Ya. 2 H ini ya, coba. Jelas atau enggak? Wan nadi idza jalla. Sekali lagi. Wan nahari idza jalla. Nah, itu sering tuh seperti itu. Nah, ya. Harusnya seperti apa? Harusnya dijelaskan. Wan nahari idza jallaha. Ha. Nah, jadi jelas ya. Vokal hurufnya jelas, makhrajnya jelas, terus dia enggak samar bunyinya. Oke ya, seperti itu ya. Oke, paham ya, insyaallah. Mungkin itu dulu deh ya, insyaallah untuk pertemuan siang hari ini. Yang penting ya kita tetap istiqomah ya belajar ya, walaupun tadi pagi kita nggak ada belajar, makanya kita badal di siang hari. Ya, nanti kalau misalkan ada waktu lagi mungkin kita cobalah live sore atau malam. Tapi kalau sore biasanya saya ada jam ngajar ya, jadi mungkin sore tidak bisa. Tapi mungkin ya di waktu lain malam ya, insyaallah nanti. Nah, teman-teman sekali lagi nanti yang mau nonton live tayangan ulangnya kunjungi YouTube saya. Nah, dan setiap pembelajaran seperti ini nanti teman-teman bisa screenshot, bisa record layar, nanti bisa teman-teman share lagi. Insyaallah ini banyak ya, peluang dakwah kita itu banyak. Kita kan sebagai amilud dakwah, banyak hal yang bisa kita manfaatkan untuk berdakwah. Kita men-share informasi, men-share ilmu. Nah, hal-hal seperti ini kita bisa share juga. Bisa share di media sosial, TikTok, di mana lagi? Di Instagram. Nanti tag nama saya, nanti saya repost. Nah, gitu ya. Jadi insyaallah ini bisa memberikan manfaat, keberkahan untuk kita semuanya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya, begitu. Oke ya. Silakan ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, ini silakan. Ini kita buka segmen pertanyaannya, silakan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan menjelang asar ya, ini waktu asar sebentar lagi. Kenapa? Karena memang asar sekarang sudah waktunya semakin cepat ya. Nah, sebelum saya tutup ya seperti biasa ini saya sudah ada nih masukkan menyematkan beberapa produk buku ya, buku mushaf. Nanti ini insyaallah ini bisa menemani teman-teman untuk belajar Al-Qur'an. Ya, insyaallah itu buku-bukunya juga sudah kita sudah kita filter ya, sudah kita pilih-pilihkan khusus untuk teman-teman yang memang mau niat belajar benar-benar ya, belajar tajwid, tahsin. Nah, itu bukunya ada, sekitar rekomendasikan ada buku Matan Suratul Atfal. Nah, ini kebetulan hari ini nih ya. Hari ini lagi harga 90.000 nih. Kemarin harganya teman-teman yang check outnya kemarin itu mohon maaf itu dapat harga 120 ribuan ya. Ini hari ini khusus nih karena memang sedang ada promo flash sale awal bulan nih kayaknya ya. Nah, ini bukunya buku Matan Suratul Atfal seperti ini.